Sebelumnya saya memang kedatangan seorang kiai alim ulama pimpinan pondok pesantren yang berada di wilayah Serang, Banten. Nah, beliau itu datang ke kantor saya untuk mengadukan bahwa dirinya, keluarganya, dan pengurus pondok pesantren berikut para jamaahnya itu gagal berangkat umroh, ya, sebanyak kurang lebih 26 orang. Tidaknya berangkat mereka ini karena ada satu problem dari satu perusahaan travel yang menjanjikan mereka tentang keberangkatan, ya. Nah, tentu kalau saya lihat dari peristiwa hukum yang mereka paparkan bahwa mereka ini sudah menyetor uang untuk keberangkatan 8 orang. Artinya 8 orang ini siapa? 8 orang ini adalah para pengurus pondok pesantren itu berikut Pak Kiainya, klien saya, yaitu Kiai Haji Hambali. Itu distorkan secara lunas, kurang lebih kurang lebih 400 sekian jutaan tuh, seperti itu. Nah, bukti transfernya ada pada kami. Yang penerimanya adalah pimpinan dari perusahaan travel itu. Nah, tentu dari 8 orang ini akhirnya berkembang pengakuan kesepakatan yang mereka bangun bersama klien kami ini, yaitu dari pihak perusahaan travel mendatangi klien kami di pondok pesantren untuk supaya membicarakan tentang apakah ada jemaah lain yang akan ikut serta nanti. Nah, maka para jemaah pun tertarik, siapa yang nggak senang kalau jalan sama Pak Kiainya, kan begitu tuh ceritanya. Tetapi kendalanya adalah tidak ada uang cash and carry. Dari pembicaraan mereka akhirnya menyepakati satu kesimpulan bahwa pihak travel bersedia menalangi. Nah, dengan catatan apa jaminannya? Akhirnya para jamaah itu melalui Pak Kiainya memberikan jaminan cek mundur. Oke, bukan cek bodong, tapi cek mundur. Nah, cek mundur ini akan bisa dicairkan setelah mereka nanti pulang dari umroh. Karena ada sesuatu yang mereka sudah ada uangnya. Nah, pada deadline waktu, tiba-tiba pihak travel ini memberitahukan kepada para jemaah yang dimaksud tadi bahwa kalian akan berangkat kurang lebih jam 5 subuh di tanggal 14, katakan begitu. Ini para jemaah berikut para kiai, para pengurus pondok pesantren senangnya minta ampun tuh. Lalu kemudian mereka berdoa bersama-sama, ya kan? Terus kemudian mereka sudah siapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba di jam 2 pagi, menjelang subuh tadi yang dijanjikan harus nyampe di bandara, Haji Surya, direktur PT, ya, travel yang dimaksud ini, membatalkan keberangkatan orang-orang ini melalui WA. Kan nangis semua ini para jamaah jadinya. Niat kepada Allahnya sudah tertunda, malu sama masyarakatnya oke, persiapannya sudah oke, uang terbatas pun mereka sudah semua mengandung kerugian baik material maupun imaterial. Dengan gampangnya mereka batalkan, ya.
Karena apa? Karena tiketnya ini belum di tangan. Suruh berangkat orang tapi tiket nggak ada. Lalu dalil sepihak yang dikatakan oleh pihak perusahaan travel, oh itu karena perusahaan Airbus penerbangan Lion yang membatalkan katanya. Kan aneh itu. Nah ini saya minta kepada pihak direktur perusahaan penerbangan Lion, ini Lion dikambing hitamkan ini. Kan logika saya sederhana, kalau Lion nggak mungkin membatalkan kalau orang sudah beli tiket gitu loh cara berpikirnya. Nah, jadi saya melihat ada modus ya yang dibangun ini oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan tadi perusahaan travel nih. Batik dibeliin, koper dibeliin, pengurusan visa diurusin, pengurusan paspor diurusin, tetapi untuk naik pesawatnya tidak dibayarin. Berarti kan modus ini. Berarti jualan koper dia jualan koper, jualan batik, ya, jualan pakai pengurusan. Sehingga nanti pada bagian ujung dia akan hitung uang yang keluar. Wih, enak juga bisnis ini. Bisnis dugaan tipu-tipu enak juga ini, siapapun itu. Nah, makanya saya bilang, ini adalah persoalan sangat penting untuk kita perhatikan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kemaslahatan umat yang ingin berangkat menunaikan ibadah. Ya, menuju tadi tempat sucinya Allah tadi. Nah makanya ini pemerintah mohon hadir. Kementerian Agama harus betul-betul serius memeriksa, meneliti, mengawasi daripada apa? Daripada keberadaan para perusahaan travel ini yang kerjanya itu hanya ya memanfaatkan orang yang punya keinginan untuk naik umroh ataupun haji. Jadi demikian. Ya Bang, mungkin sampai saat ini semua korban, jatuhnya kan korban gitu Bang, yang 26 ini. Yes. Seperti apa Bang korban ini Bang? Minta tolong ke Abang. Iya, melalui tadi Pak Kiai, ya Kiai Haji Hambali, pimpinan pondok pesantren ini, mereka semua para jamaah tadi yang jadi korban kan semua patuh dan ikut semua minta supaya diselesaikan oleh Pak Kiainya. Nah, Pak Kiainya juga minta kepada saya tentang apa? Ada dua tuntutannya. Yang pertama adalah mereka harus mempertanggungjawabkan secara badan hukum dia. Katanya kan perusahaan ini berarti badan hukum. Nah, badan hukum berarti harus melalui rel hukum cara bicaranya. Itu, apalagi perseroan terbatas itu diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya, ini jelas. Nah, harus mempertanggungjawabkan, jangan main nunjuk orang. Siapa yang salah? Ini bukan persoalan siapa yang salah. Ya, tapi ini dipertanggungjawabkan berdasarkan badan hukum. Karena mereka menawarkan itu melalui yang namanya perusahaan jasa travel. Nah yang kedua, ini para jemaah yang merasa tadi jadi korban, harus dia minta diganti kerugian dia, ya, bukan hanya kerugian material, ya, yang sudah masuk uangnya. Kan uang ini sudah masuk, buktinya sudah jelas, invoice dari mereka juga sudah ada. Makanya nggak usah mereka tanyakan mana buktinya. Lo mau invoice dia kok, perusahaan itu kok yang kasih ke klien saya. Uang yang untuk 8 orang itu. Nah, ini aja tidak punya niat untuk mereka mau mengembalikan. Gitu? Setidaknya kalau kita bicara tentang kejernihan cara berpikir ya, orang-orang yang tadi itu ada gambaran cahaya putihnya kita itu dalam ruang kepala kita, mestinya minta maaf dulu, habis minta maaf, kerugiannya dibayar. Sekalipun itu tidak cukup.
untuk mengembalikan kegaduhan itu. Ya. Ini tidak sama sekali. Malah justru mereka ini membangun narasi-narasi pembenaran. Makanya saya selalu katakan, wajar mereka ini membangun pembenaran. Sebab orang yang membetulkan sesuatu dari yang salah. Kalau mereka benar, tidak mungkin bangun pembenaran. Makanya siapa yang sering melakukan pembenaran, sesungguhnya dialah penjahatnya itu. Nah, kita harus sadar untuk itu. Kerugian klien saya banyak loh. Nama baiknya. Gitu, seorang ulama. Dikira jemaahnya nanti bagaimana? Dikira kiainya ikut terlibat di dalamnya. Padahal uang kiai ini juga masuk ke dalam sana. Ya. Kerugian material, kerugian imaterialnya nggak terbatas. Tentang apa? Rasa malu, pusingnya, dia beli ayam, beli kambing, ya, kumpulin orang. Wah, besar sekali ini ceritanya. Lalu dianggap sepele oleh itu. Jadi seperti itu, Mas. Total kerugian kisar berapa, Bang? Ya, kerugian dari klien saya ini sekitar kurang lebih ya 500 jutaan. 500 jutaan. Kurang lebih. Material maupun imaterial. Sampai saat ini mungkin Bang dari pihak travel sendiri sudah ada niat baik ke Abang atau seperti apa? Belum. Saya kan sebelumnya saya somasi pihak ini, pihak yang kami duga ini. Nah, begitu saya somasi dengan 5x24 jam dan tentang dugaan penipuan penggelapannya, baru ada utusannya, kuasa khususnya datang ke kantor saya. Begitu datang ke kantor saya, dia katakan apa? Ayo Pak, kita duduk bersama, kita islah saja, kita bicarakan ganti ruginya segala macam. Lagi-lagi janji surga, cuma modal omon-omon itu. Sampai hari ini tidak ada buktinya. Malah narasinya berbelok. Lah, apakah ini cermin dari orang yang tadi itu? Orang yang tadi jadi panutan. Ya. Bahkan disinyalir ada dugaan kuat bahwa di perusahaan itu ada salah satu ya, ada komisaris dari perusahaan itu adalah salah satu ketua umum lembaga Islam MUI provinsi di Kabupaten Serang. Coba deh, mari kita cari, kita pikirkan itu. Jadi tentu menurut saya ini hal yang harus serius untuk dilakukan, untuk supaya diusut tuntas. Ya, makanya butuh hukum sebagai panglima untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi demikian. Tapi Bang, pas ke waktu datang ke kantor Abang, menjelaskan nggak sih Bang apa masalah sebenarnya sampai jemaah ini batal berangkat, Bang? Ya, mereka datang mau bicara islah, bicara perdamaian. Mereka bilang, udahlah kita nggak usah bahas ini dan itulah. Mari kita letakkan ini semua, mari kita hitung ganti rugi segala macam. Kalau bagi saya, it's okay, nggak apa-apa. Saya lihat aja gitu. Tapi sampai hari ini, artinya apa? Ya, orang tuh yang dipegang tuh omongan itu. Ya, kata Nabi, uswatul hasanatu, suri teladan, tunjukkan yang baik. Itu yang benar itu kalau menurut saya. Artinya tidak memberikan alasan tertentu Bang atas kegagalan berangkat ini Bang? Nggak ada, kan pakai WA saya bilang tadi. Makanya saya bilang tadi, harusnya mereka itu kalau memang berbadan hukum harusnya memberikan alasan secara hukum. Yeah. Ada kop suratnya pakai suruh. Nah, ini kok pakai WA gitu loh. Maka buat apa badan hukum itu tidak digunakan? Nah, jangan-jangan menurut saya ya dugaan kuat ya. Kalau begitu ceritanya, ya siapa yang bodong ini? Ya, jangan-jangan perusahaan itu juga diduga bodong. Itu aja prinsipnya. Dan dari pihak Abang sendiri inginnya seperti apa sih Bang? Keinginannya mungkin setelah ini mungkin jadi viral ya Bang ya kan? Ya. Sampai 26 jemaah ya.
Keinginannya apa sih Bang? Keinginan saya satu, ini persoalan harus dituntaskan. Sebab apa? Ini jadi barometer. Jangan sampai cara-cara, dugaan-dugaan, dalil-dalil penipuan-penipuan yang model ini tidak terjadi lagi di setiap provinsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya rasa ini harus diselesaikan agar tidak terjadi lagi korban-korban seperti yang di Provinsi Banten. Nah tentu hukum sebagai panglima wajib tegakkan itu. Siapapun dia harus dihukum secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seperti itu. Bang,